Menuai impian di ladang harapan. Pagi yang indah, semburat sinar mentari menerobos celah dedaunan pohon palem yang berjejer di halaman sekolah kami. Suara kicauan burung terdengar samar di antara canda dan gurauan siswa yang mulai berdatangan. Wajah ceria penuh harapan dihiasi senyum membuatku ikut tersenyum kecil. Kubalas sapaan mereka disertai anggukan dan senyuman yang tulus untuk mereka. Kutangkap dari sudut pandanganku beberapa siswa mulai mengambil sapu, membersihkan ruang dan halaman kelas mereka. Kuedarkan pandanganku ke lapangan upacara. Bunga jam 9 aneka warna yang kami tanam beberapa waktu yang lalu tampak tumbuh subur. Kubungkukkan badan untuk memungut beberapa daun yang gugur, lalu kutaruh di tempat sampah organik yang berjejer hampir di setiap depan kelas, laboratorium, sekretaris organisasi, WC, juga di sudut-sudut lapangan. Sempat kulirik tempat sampah anorganik di sebelahku, kosong dan bersih. Aku tersenyum puas. Ternyata kebiasaan menggunakan sampah plastik di sekolahku sudah sangat jauh berkurang. Sampah plastik yang menyebabkan pencemaran tanah sudah bisa dikendalikan. Beberapa siswa lainnya turut bergabung denganku untuk memungut daun-daun kering yang bertebaran di atas rerumputan hijau yang dipangkas rapi di halaman sekolah. "Selamat pagi, Ibu," sapa mereka dengan tersenyum, dan kubalas dengan ucapan yang sama disertai senyum lebar ciri khas pada diriku. Perasaanku merekah bahagia dengan keteladanan yang kuterapkan. Ternyata anak didik menjadi tergerak mengikuti apa yang kulakukan tanpa kuperintahkan. Bulan demi bulan berganti tahun. Tak terasa 3 tahun sudah berlalu sejak kuterima sertifikat guru penggerak yang kuperjuangkan selama 6 bulan mengikuti pendidikan. Masih terbayang suka duka yang kualami selama menjalani proses itu. Setiap tahapan pembelajaran dalam modul selalu membuat aku takjub dan semakin bersemangat. Karena ilmu-ilmu yang kudapat serta pengalaman belajar yang bermakna membuatku semakin termotivasi. Walaupun tugas-tugas yang harus kukumpulkan sesuai dengan waktunya sangat banyak dan menyita banyak waktu dan tenaga, namun semua itu tidaklah sia-sia. Pendidikan guru penggerak merubah paradigma berpikirku sebagai pendidik. Sejak tahun 2002 sampai tahun 2023, aku menggeluti tugas keseharianku hanya sebagai pengajar yang orientasiku hanya mentransfer ilmu yang kumiliki, dan aku berharap anak didik yang kuajar memahami materi dan saat evaluasi bisa menjawab soal dan mendapat nilai sesuai dengan ketercapaian KKM. Setelah mengikuti pendidikan, barulah aku menyadari bahwa pemahamanku selama kurang lebih 20 tahun itu sangat keliru. Tugas guru bukan hanya mengajar, melainkan sebagai pendidik yang menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pengajaran adalah salah satu bagian kecil dari proses pendidikan. Sebelum mengikuti pendidikan dulu, aku berpikir bahwa guru adalah sumber kegiatan pembelajaran di kelas. Segala keputusan terhadap pembelajaranku, kuambil atas inisiatif dan pertimbanganku sendiri tanpa melibatkan atau meminta pendapat pada anak didik. Kalau aku mengingat hal itu, aku merasa sangat bersalah pada anak didik yang kudidik dulu. Namun, sejak bulan Agustus 2023, aku bertekad untuk mengubah pola pikir
dan model pembelajaran yang kulakukan, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak didik. Aku tersentak dari lamunan panjangku. Bel berbunyi nyaring pertanda kegiatan rutinitas di sekolah, yakni menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing akan segera dimulai. Kulangkahkan kakiku bersama beberapa siswa ke tempat cuci tangan yang tersedia di beberapa tempat di sekitar sekolah. Lagi-lagi aku tersenyum. Tidak ada siswa yang berebutan. Sambil bercanda, mereka dengan sabar menunggu giliran. Sekali-sekali aku berbaur dengan mereka. Kutanyakan beberapa hal kecil tentang kisah teman, keluarga, dan juga ada yang menceritakan teman dekat mereka. Kutempatkan diriku untuk menjadi tempat yang nyaman buat anak didikku untuk bercerita. Ada seorang anak didikku, sebut saja namanya Siti. Dia menghampiriku lalu berkata, "Selamat pagi, Bu. Ada titipan salam dari kakakku yang sekarang sudah menjadi dokter di RSUD Kolaka Timur. Namanya Dokter Indri. Katanya kakakku siswa ibu dulu di sekolah ini, alumni tahun 2020. Katanya panjang lebar." Aku tersenyum lebar dan kukatakan untuk menyampaikan salam balik dariku. Pikiranku mencoba untuk mengingat kembali sosok yang dimaksud Siti. Namun belum ada gambaran yang jelas. Bagaimana tidak? Dari sekian ribu alumni yang pernah aku ajar, aku tidak bisa mengingat satu persatu wajah-wajah mereka. Ditambah lagi, aku dulu tidak terlalu dekat dengan siswaku seperti saat ini. Rasa hangat dan bahagia menyeruak relung hatiku. Mendengar mereka sudah mencapai tujuan yang diimpikan membuatku merasa senang. Tapi Bu, kemarin saya berdebat dengan kakak, Bu. Menurut kakak, ibu dulu guru yang sangar. Katanya, kalau ibu masuk di kelas, tidak ada satupun siswa yang berani bermain-main ataupun tidak ikut serius mengikuti pelajaran, karena pasti dapat hukuman berat. Saya langsung protes, Bu. Saya bilang, mungkin kakak salah orang. Ibu Lu Sutami itu tidak pernah marah. Kalau kami melanggar pun, beliau itu tidak langsung menghukum. Ibu Lu akan bertanya apa yang sudah kami lakukan dan apa konsekuensi yang harus kami terima sebagai bentuk tanggung jawab dari pelanggaran kami. Terus kakak saya minta fotonya ibu. Katanya benar ibu yang dimaksud ini adalah guru matematika yang galak, kata kakak saya. Cerita Siti panjang lebar. Aku tertawa lepas mendengar kejujuran Siti dalam menceritakan karakterku yang dikenal oleh kakaknya selama 5 tahun yang lalu. Mendengar cerita Siti, salah satu temannya Siti, sebut saja namanya Rukmi, menatapku dengan tidak percaya. "Maaf Bu, apa benar cerita kakak Siti kalau ibu dulu itu galak?" tanyanya polos. Aku tersenyum lalu mengangguk. Sebelum ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, ibu memang galak. Tapi sekarang seperti yang kalian lihat, seperti inilah cara ibu mendidik kalian. Sama dengan cerita yang kalian dengar dari kakak Siti, ibu ingin setelah kalian ibu didik, cerita-cerita yang kurang baik tentang kalian dulu beberapa tahun kemudian berubah menjadi cerita yang membanggakan bagi diri, orang tua, dan masyarakat sekitar, kataku sambil tersenyum. Mereka menatapku dan menjawab serentak, "Baik Bu." Mencium punggung tanganku lalu melangkah ke tempat ibadah. Setelah mencuci tangan, kulangkahkan kakiku ke ruangan tempat ibadah agama Hindu. Kulihat siswaku mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan persembahyangan pagi. Sempat kuedarkan pandanganku ke arah ruang ibadah agama Kristen. Mereka juga melakukan hal serupa, yakni persiapan ibadah. Sayup ku dengar lantunan Asmaul Husna berkumandang dari lapangan basket
tempat ibadah bagi umat Islam. Kuucapkan salam yang dibalas oleh hampir semua yang ada di ruangan itu. Kulempar senyuman hangat pada rekan seprofesiku yang juga sudah mulai mengatur posisi untuk melaksanakan persembahyangan. Alunan Kidung Suci mulai mengalun merdu yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Sekilas kembali bayanganku melesat pada situasi ibadah 3 tahun lalu. Siswa yang berkerumun di depan ruang ibadah, guru piket yang berteriak mengarahkan agar siswa memasuki ruangan, dan suasana gaduh di ruang ibadah menjadi pemandangan yang hampir setiap saat kulihat pada saat itu. Sungguh berbanding terbalik dengan situasi saat ini. Begitu tenang dan damai. Seusai membersamai anak-anak dalam kegiatan persembahyangan, aku segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Beberapa rekan guru juga melakukan hal yang sama. Kusapa mereka dengan candaan kecil dan juga senyuman. Saat aku menuju kelas bersamaan dengan salah seorang guru fisika, sebut saja namanya Pak Amir, yang dulu terkenal suka memukul. Kulihat dia menjejing laptop dan beberapa peralatan. Aku masih ingat 3 tahun lalu saat Pak Amir masuk kelas dengan sejumlah buku cetak dan akan diikuti oleh beberapa siswa yang membantu membawakan tagihan tugas yang bertumpuk dengan wajah tegang. Namun sekarang senyum menghiasi wajahnya. "Selamat pagi Pak Amir." "Wah, kelihatan persiapan pembelajarannya sudah mantap nih Pak," sapaku dengan tersenyum lebar. "Pagi Bu Lu." "Iya Bu, berkat bantuan Ibu, sekarang saya menjadi senang mengajar di kelas. Saya menjadi rileks dan bahagia saat mengajar. Tidak seperti dulu." "Terima kasih Bu," katanya panjang lebar. "Sama-sama Pak, itu semua karena kemauan dan kerja keras Bapak. Saya hanya mendorong sedikit Pak," jawabku sambil tertawa. Kami tertawa bersama dan menanyakan hal-hal kecil sampai kami berpisah menuju kelas masing-masing. Setelah mengucapkan salam, kulangkahkan kakiku memasuki ruang kelas. Sejenak kuedarkan pandanganku, menyapa semua siswa dan mengamati keadaan ruang kelas yang begitu bersih dan rapi. Horden dengan warna yang senada dengan taplak meja guru dan murid. Bunga di sudut ruangan yang tumbuh subur. Beberapa gambar-gambar pahlawan, rumus dasar fisika, kimia, matematika, biologi, serta beberapa perangkat kelas seperti denah ruangan, struktur organisasi kelas, jadwal, daftar petugas kebersihan, serta beberapa semboyan penyemangat belajar dan pengembangan literasi diatur penuh estetik sehingga indah dipandang. Posisi duduk siswa yang menunjukkan roh kurikulum merdeka dilengkapi dengan infokus yang sudah terpasang dan siap digunakan. Sungguh, ini adalah pemandangan yang kuimpikan 3 tahun lalu. Kumulai pembelajaran dengan berdoa. Lakukan apersepsi, motivasi, membuat kesepakatan kelas bersama siswa yang kami lanjutkan dengan diskusi kelompok. Selama diskusi berlangsung, saya melakukan pendampingan. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran, kami melakukan evaluasi dan diakhiri dengan melakukan refleksi yang sudah konsisten kulakukan selama beberapa tahun belakangan ini. Kuamati diskusi yang tengah berlangsung dengan rasa senang dan bahagia. Aku tidak lagi merasakan lelah seperti 3 tahun yang lalu saat mengajar. Sikap mandiri, kolaborasi, menghargai perbedaan, berpikir kritis dan kreatif menjadi nilai-nilai yang selalu aku tumbuh kembangkan pada anak didik dengan keteladanan yang konsisten. Menuntun anak didik menuju tercapainya impian yang mereka rajut dengan tetap mengedepankan
etika dan budi pekerti luhur. Sekian sekelumit cerita dari saya, Luh Sutami. Terima kasih.